Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'ada zudahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul 'azimul akbar. وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه الذين أذهبا عنهم الرجس والطهار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatu Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, 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 segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita ribuan, jutaan, bahkan miliaran nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang alhamdulillah semuanya Allah tetapkan pada hati kita, semuanya Allah tetapkan pada diri kita. Semoga nikmat iman dan Islam ini Allah teguhkan, Allah kokohkan hingga kelak kita berhadapan dengan pengadilan Allah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada makhluk teragung, manusia teristimewa, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, suri tauladan umat manusia, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umatnya Rasulullah yang dicintai dan dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita yang berkumpul di masjid yang kita cintai ini berkah mendapatkan syafaatul uzma dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada khutbah Idul Fitri ini, khatib tidak lupa berwasiat, mobil khusus untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari kita sama-sama untuk terus berusaha, berikhtiar, berupaya untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan iman dan ketakwaan, bekal iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah jalan yang akan mempermudah kita untuk bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Idul Fitri yang Allah muliakan, pada hari ini kita telah merampungkan ibadah rukun Islam yang keempat, yaitu saum di bulan Ramadan. Adalah rangkaian ibadah yang begitu agung, yang begitu istimewa, yang begitu suci dan mensucikan bagi kita semuanya. Lalu setelah kita meraih momen kemenangan ini, yang dikatakan oleh Allah bahwa ini adalah bagian dari pencapaian ketakwaan kita, apa yang harus kita perbuat? Jamaah sekalian, apakah kita berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah dicapai, atau merayakannya dengan penuh sukacita? Apakah Idul Fitri berupa sebuah turnamen atau perlombaan atau kompetisi yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh kebanggaan? Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial setelah 1 bulan penuh kita ditumplek, kita dididik di madrasahnya Ramadan. Secara spiritual, Ramadan bagi umat muslim telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid, dan sebagainya. Sudah seharusnya jika melalui bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci ini berlalu. Terkait puasanya sendiri, Allah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba kita cermati ayat ini. Allah Ta'ala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mematuhi segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah-sunnah yang lainnya? Tentu kita akan menyentuh pada titik kematangan spiritual yang matang. Inilah yang dimaksud dengan pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah,
selama Ramadan, maka sudah selesai begitu saja. Tidak harus kita menanamkan prinsip khauf dan raja. Maka kita harus menanamkan sebuah prinsip yang namanya prinsip khauf dan raja. Apa itu prinsip khauf dan raja? Khauf itu adalah kekhawatiran. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sehingga kita tidak terlalu puas dan berbangga diri dengan pencapaian ibadah yang telah dilakukan. Sementara roja adalah sikap optimis bahwa Allah dengan sifat kasih sayangnya pasti mau menerima amal ibadah yang kita lakukan saat Ramadan berlalu. Pada saat sekarang Ramadan telah berlalu, maka kita pun harus menerapkan dua sikap tersebut secara proporsional dan berimbang. Orang yang ibadahnya tidak didasari oleh sifat khauf akan terlalu percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukannya, sehingga dikhawatirkan merasa cukup dengan amal yang telah dilakukan. Sementara sifat raja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah menerima ibadah yang telah kita perbuat, sebab Allah sesuai prasangka hambanya. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan, an yakuna qalbuhu ba'da al-iftar mu'allaqan mutataliban bainal khauf wal raja' idh laysa yadri ayuqbalu shawmuhu fa huwa minal muqarrabin aw yuraddu alayhi fa huwa minal mamtutin wal yakun kadzalika fi akhir kulli ibadatin yafrad. Setiap selesai berbuka puasa, seyogianya kita merasa khawatir sekaligus menaruh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berharap bahwa Allah menerimanya, sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima, sehingga kita termasuk dalam hamba yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapat murka dari Allah taala. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berpesan agar setiap selesai berbuka puasa kita menerapkan sikap khauf dan raja terhadap puasa yang sudah kita laksanakan. Untuk satu ibadah berupa puasa saja perlu ditanamkan prinsip ini, apalagi setelah selesai 1 bulan dengan segala amalan sunnah di dalamnya. Bayangkan, orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalan-amalannya, apalagi yang beribadah biasa-biasa saja ataupun sekedarnya saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah taala, puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, tetapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa sebagaimana ditugaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sejatinya kita sedang digembleng, dididik agar memiliki rasa empati tinggi. Sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus mengeras keringat di bawah sengatan terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib. Tetapi saudara-saudara kita yang hidup dengan ekonomi yang sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat, masih dikandung badan. Bahkan untuk makan esok hari pun masih bingung untuk mencari kemana makanan tersebut. Saat Idul Fitri tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa, karena sudah melalui hari-hari puasa selama 1 bulan. Namun kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Kita bersuka cita menerima rezeki berupa materi, kita memakai baju baru, kita menikmati hidangan istimewa di hari raya Idul Fitri, kita berkumpul dengan sanak keluarga kita yang masih utuh, dan sejumlah momen lainnya yang membahagiakan. Namun kita lupa bahwa di hari yang sama yang kita sebut dengan hari kemenangan ini, boleh jadi masih banyak saudara kita yang jangankan menerima materi, pekerjaan dengan penghasilan yang tetap saja tidak punya, jangankan menikmati hidangan ketupat yang sedap, yang lezat, opor ayam dan lain sebagainya untuk makan
sehari-hari saja mereka masih harus mengetuk dari satu pintu ke pintu lain dari tetangga-tetangga mereka. Juga mereka yang sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa bencana dan lain sebagainya, jangankan berkumpul dengan keluarga lengkap, sosok ibu dan ayahnya saja sudah tiada. Mari kita renungi kembali bagaimana momen suci ini. Sudahkah kita merasakan hari kemenangan yang meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah usai melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada, puasa adalah cerminan dari seluruh ibadah. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, tetapi mengabaikan aspek sosialnya, hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan hidup. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial tetapi mengabaikan sisi ritualnya, hanya akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sekelompok sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Lalu kemudian Rasul menjawab, "Dia akan masuk ke neraka." Mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan salat 5 waktu, bersedekah dengan sepotong keju, dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Dia akan memasuki surga." Dari hadis ini dapat dipahami bahwa salat yang merupakan tiang agama saja tidak menjamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jika kita masih berbuat buruk kepada sesama manusia. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang Khatib sampaikan. Semoga di momen kemenangan ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak saja menandai kita telah merampungkan 1 bulan berpuasa, tetapi juga telah mencapai kematangan spiritual dan sosial yang sesungguhnya. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari maknai hari Idul Fitri ini sebagai momen untuk kita terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus perbaikan diri kita di hadapan Allah. Wabil khusus perbaikan diri kita di hadapan saudara-saudara keluarga kita, di hadapan istri anak kita, di hadapan orang tua kita, di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan tetangga kita. Perbaiki hati kita. Jauhkan sikap zalim, jauhkan sifat menzalimi orang lain, menzalimi tetangga kita, menzalimi saudara-saudara kita. Sayangi anak istri kita, sayangi suami kita, sayangi orang tua kita yang masih hidup, doakan orang tua kita yang sudah tiada. Maka hari ini harus menjadi hari pembuktian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah siap berhadapan dengan Allah dengan segenap ketakwaan. Kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana idina wa a'idhu alaina a'waman adidatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله